Hot News yang pertama, Erick Thohir telah dilantik menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam periode kepemimpinannya kali ini, Erick akan ditemani oleh 3 wakil menteri. Erick menjelaskan keberadaan 3 wamen itu akan memiliki penugasan masing-masing. Menurutnya, BUMN saat ini harus beradaptasi dengan aspek environment, social, dan governance atau ESG. Dan dirinya beserta ketiga wamen BUMN tersebut harus saling bersinergi dalam hal ini. Ia juga mengatakan berdasarkan peraturan presiden, jumlah deputi juga akan bertambah. Di sisi lain, Erick juga menekankan pihaknya selaku pembantu dari presiden harus setia dalam menjalankan misinya. Kita ke informasi berikutnya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep menangis akibat hujatan dan rundungan warganet kepada anak sematawayangnya yang baru lahir, Bebingah Sang Tansahayo. Momen tangisan putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo itu terekam dalam program podcast yang menghadirkan komedian Nunung sebagai bintang tamu. Dalam podcast yang tayang pada Jumat lalu, tangisan Kaisang berawal dari Nunung yang mengungkapkan simpatinya kepada bos Sang Pisang dan juga istrinya Erina Gudono terkait hujatan warganet kepada keluarga mereka. Dalam ungkapannya, Nunung mengaku geram melihat warganet yang menghujat kondisi fisik dan anak keluarga Kaisang. Saat topik tersebut muncul, Kaisang mengaku telah berupaya menahan diri saat ada hujatan atau perundungan kepada ia dan Erina. Namun Kaisang pun juga mengaku tak sanggup ketika hujatan tersebut ditujukan kepada putri mereka. Kita ke informasi berikutnya. Bank Sentral China, People's Bank of China atau PBOC memangkas suku bunga acuan untuk mendongkrak ekonomi, bahkan ke posisi terendah dalam sejarah negeri itu. Suku bunga dasar pinjaman atau LPR 1 tahun yang merupakan dasar yang ditawarkan pemberi pinjaman kepada bisnis dan rumah tangga dipangkas dari sebelumnya 3,35% menjadi 3,1%. LPR 5 tahun patokan untuk pinjaman hipotek dipangkas dari sebelumnya 3,85% menjadi 3,6%. Kedua suku bunga tersebut terakhir kali ditujukan pada bulan Juli lalu. Hal ini merupakan langkah terbaru Beijing guna mendongkrak belanja yang lesu dan menghidupkan kembali ekonomi terbesar kedua di dunia. Perlu diketahui pemangkasan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah negara itu membukukan pertumbuhan kuartalan yang paling lambat dalam 1,5 tahun, 4,6% di kuartal ketiga 2024. Ini menggarisbawahi kesulitan ekonomi makin mendalam di negara itu di tengah target pertumbuhan ekonomi 5% di 2024. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Luhur Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut dilantik bersama dengan para Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran pada hari ini di Istana Negara, Jakarta. Lantas apa saja tugas Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini? Luhut menyebut Presiden Prabowo memintanya untuk membantu tata kelola dengan digitalisasi seperti halnya yang sudah diterapkan pada sistem informasi mineral dan batubara antara kementerian dan lembaga atau Simbara pada komunitas batubara dan nikel.